Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Angga Eko Prabowo. Di sini saya akan menjelaskan tentang FMD atau Flash Memory Device. Flash Memory Device atau FMD adalah media penyimpanan yang berjenis non-volatile yang dapat dihapus dan diprogram ulang secara elektrik. Non-volatile di sini yang dimaksudkan adalah suatu media penyimpanan yang tidak menggunakan power daya atau tidak menggunakan listrik. Dan secara umum, flash memory adalah sebuah perangkat penyimpanan data yang bisa digunakan untuk melakukan transfer data komputer satu dengan komputer yang lain. Teknologi flash memory ini digunakan juga untuk membuat beberapa jenis alat penyimpanan data seperti flash disk, memory card, kamera digital, dan lain-lain. Lanjut slide 2. Sejarah flash memory device. Memori flash ditemukan oleh Dr. Fujio Masaoka saat bekerja untuk Toshiba pada tahun 1980 dalam ajang internasional IEEE atau International Electron Device Meeting atau IEDM tahun 1984 di San Francisco. Masaoka memperkenalkan flash memory ke seluruh dunia dan hingga kini buatan Masaoka tersebut telah sukses dikembangkan menjadi banyak ragam seperti flash disk, SSD, dan lain-lain. Lanjut. Ini cara kerja FMD. Bagaimana cara kerjanya? Yaitu transistor pada flash memory memiliki dua gerbang, yaitu gerbang kontrol dan gerbang floating. Posisinya bisa kamu lihat seperti gambar tersebut. Gerbang yang berada di luar disebut gerbang kontrol dan posisinya lebih dalam disebut gerbang floating. Kedua gerbang ini dipisahkan oleh lapisan oksida dan source dan drain. Source dan drain ini merupakan bagian daerah yang kaya akan elektron. Namun elektron tersebut tidak dapat mengaliri dari source ke drain karena kedua bahan tipe P yang kurang elektron di antara keduanya karena adanya kekurangan elektron di antara keduanya. Namun jika tegangan positif diterapkan pada drain dan gate, elektron akan ditarik dengan cepat dari source ke drain. Beberapa elektron juga terbebas dari lapisan oksida dengan proses yang disebut Tanchwing, dan elektron terjebak pada gerbang floating. Adanya elektron pada gerbang floating lah yang menyebabkan transistor menyimpan nilai 1. Elektron pada gerbang floating akan tetap di sana tanpa batas waktu, walaupun jika tegangan positif dikeluarkan, tidak ada arus listrik yang mengaliri kapasitor. Lanjut ke slide selanjutnya. Selanjutnya penggunaan flash memory. Penggunaan flash memory ini umumnya digunakan pada komputer, televisi, set-top box, ponsel, kamera digital, dan MP3, pemutar MP3, dan lain-lain. Selanjutnya, jenis-jenis FMD. Ada beberapa jenis memori flash yang sudah diciptakan sesuai penggunaannya, tetapi rata-rata semuanya itu memiliki fungsi yang sama dan kurang lebihnya juga sama.
Untuk yang pertama adalah Secure Digital Card atau SD card. SD card ini bisa digunakan pada perangkat portable seperti video recorder digital, kamera digital, komputer, tablet, HP, dan lain-lain. SD card ini dikenalkan sejak tahun 1999 dan saat ini orang telah bisa menggunakan kapasitas SD card yang bermacam-macam jenisnya dan tergantung kemampuan device yang digunakan. Yang kedua, Mini Secure Digital Card atau Mini SD Card. Mini SD. Mini SD ini populer digunakan pada ponsel HP. Dan fungsi dasar dari Mini SD tidak berbeda jauh dengan SD card. Dan perbedaannya yaitu seperti namanya, Mini SD lebih kecil kapasitas penyimpanannya dibanding dengan SD card. Untuk yang ketiga, Compact Flash. Compact Flash memiliki ukuran yang jauh lebih besar dibandingkan jenis memori flash lainnya. Disebut juga sebagai CF card. Kartu ini sangat sering digunakan pada kamera digital. Kapasitas penyimpanannya pun cukup besar dengan kisaran 8 MB sampai 256 GB. Yang terakhir yaitu Smart Media. Smart Media ini dikenal kan di pasar oleh Toshiba pada tahun 1995. Namun kartu ini masih populer sampai saat ini dan kapasitas penyimpanan kartu ini berkisar antara 16 MB sampai 128 MB dan tidak lebih dari itu. Dan Smart Media ini sekarang sepertinya jarang digunakan karena ukuran kapasitasnya yang rendah apabila dibandingkan dengan ketiga penyimpanan di atasnya. Untuk selanjutnya, keunggulan FMD, yaitu yang pertama keunggulannya yaitu waktu membaca data yang sangat cepat. Dalam hal ini salah satu kelebihan yang dimiliki oleh flash memory adalah waktu membaca yang cepat. Waktu pembacaan cepat ini tentu saja akan memberikan beragam manfaat. Dengan membaca cepat, maka informasi data yang tersimpan akan bisa disajikan dalam kurun waktu yang singkat sehingga pengguna tidak perlu menunggu terlalu lama. Nah, selain itu, detail waktu pembacaan yang lebih cepat juga membuat flash memory cenderung lebih baik daripada memori kinetik. Inilah salah satu sebab kenapa flash memory cenderung populer pada saat ini. Untuk yang kedua yaitu daya tahan yang lama. Salah satu fungsi flash memory tentu saja menyimpan data dan mengamankan data. Dan untuk memastikan data yang tersimpan senantiasa aman dan tidak mudah rusak, maka diperlukan media simpan yang kuat, yang tidak hanya kuat, namun juga memiliki daya tahan yang luar biasa. Yang slide selanjutnya yaitu kekurangan menggunakan FMD. Yang pertama yaitu mudah terkena virus. Contoh saja flash disk ya. Flash disk jika digunakan pada komputer satu dengan komputer yang lainnya, maka akan cepat secara tidak langsung dapat terkena virus. Yang kedua yaitu jika memori sudah rusak, maka data yang disimpan dalamnya maka akan hilang. Slide selanjutnya, kesimpulan dari flash memory device.
atau FMD adalah media penyimpanan sekunder yang bisa digunakan untuk menyimpan data. Dengan arti lain yaitu media penyimpanan yang tidak memerlukan power daya guna mempertahankan beragam jenis informasi di dalamnya. Namun seperti halnya media penyimpanan lainnya, media penyimpanan ini juga memiliki kekurangan dan kelebihan. Ya, itu saja. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.